Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Di kehidupan memang ada orang yang suka dan ada yang benci dengan kita, seperti yang dialami oleh Bu Tanti kali ini. Dia merupakan seorang pengusaha grosir baju anak-anak yang sekarang toko grosirnya itu sangat ramai pelanggan dan setiap harinya selalu laris dengan para pembeli. Bahkan ada pedagang lain yang belanja juga di toko grosirnya Bu Tanti karena memang harganya yang sangat miring sekali sehingga para pedagang akan menjualnya kembali. Bu Tanti juga memiliki beberapa karyawan yang ada di toko grosirnya itu. Karena kalau dia sendiri yang menghandle semuanya, itu tidak akan mungkin, mengingat banyaknya pembeli dan juga pelanggan yang berdatangan ke tokonya. Dan bentuk tokonya ini cukup luas dibandingkan milik toko yang lainnya. Sementara suami Bu Tanti pun ikut membantu di toko, bahkan dia juga yang mengecek barang-barang yang sudah kosong. Pak Ranto sudah tidak lagi bekerja sebagai pelayaran, karena sudah pensiun. Dan sekarang dia membantu istrinya untuk mengembangkan usaha toko grosir anak-anaknya itu. Usaha toko grosir pakaian anak milik Bu Tanti itu juga dapat dari uang modal yang diberikan oleh Pak Ranto dulu. Karena usianya yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk berlayar, akhirnya Pak Ranto pun memutuskan untuk berhenti bekerja. Bahkan Bu Tanti juga tidak mengizinkan Pak Ranto untuk berlayar kembali, karena dia sangat mengkhawatirkan suaminya yang terus-terusan di tengah laut. Toko grosir Bu Tanti selalu buka setiap hari dan tidak ada kata libur. Pagi itu seperti biasanya, Bu Tanti yang membuka toko grosirnya sebelum karyawan datang. Rumahnya Bu Tanti kebetulan menyatu dengan toko grosirnya karena bentuk rumahnya berlantai dua. Di lantai bawah dibuat sebagai toko grosir pakaian anak, sementara lantai atas itu adalah rumahnya. Ukuran rumah serta tokonya itu cukup luas. Ada garasi mobilnya juga. "Bu, Eka belum berangkat?" tanya Pak Ranto. "Belum, Pak. Paling sebentar lagi juga berangkat, Pak." Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja Eka pun datang. Eka ini adalah karyawan Bu Tanti yang sudah bekerja selama 2 tahun dengan dia. Bu Tanti dan Pak Ranto selalu baik kepada karyawannya, tidak pernah membentak. Apalagi Bu Tanti selalu memberikan bonus bulanan kepada karyawannya. Karena menurut Bu Tanti, karyawannya itu telah membantu menghasilkan uang, jadi dia tidak pernah pelit atau perhitungan. Perbuatan Bu Tanti dan Pak Ranto itu membuat para karyawan betah kerja di toko grosirnya. "Assalamualaikum," ucap Eka. "Waalaikumsalam." "Baru aja diomongin sudah sampai aja kamu, Kak," ucap Bu Tanti. "Oh iya Bu, maaf ya, saya telat." "Gak apa-apa kok, Kak." "Ya sudah sana, kamu beres-beres dulu," ujar Bu Tanti. "Iya Bu." Lalu Eka pun masuk ke dalam toko dan mulai bersih-bersih untuk nyapu lantai dan juga ngepel. Sementara Bu Tanti dan Pak Ranto masuk kembali ke dalam rumah karena belum sarapan. "Ayo Pak, kita sarapan dulu." "Emangnya Ibu sudah masak?" tanya Pak Ranto. "Sudah Pak." Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah untuk sarapan bersama dengan anak-anaknya juga. Bu Tanti dan Pak Ranto memiliki 3 orang anak. Anak yang pertama masih duduk di kelas 2 SMA. Anak yang kedua duduk di kelas 1 SMP. Sementara anak yang ketiga duduk di kelas 3 sekolah dasar. Mereka bertiga lalu sarapan bersama di ruang makan. Sebelumnya Bu Tanti sudah masak nasi goreng untuk mereka. "Ayo anak-anak sarapan dulu," teriak Bu Tanti. Waktu itu, anak-anaknya Bu Tanti masih sibuk siap-siap untuk berangkat ke sekolah. "Iya Bu, bentar," sahut Rika. "Sally, Diki, ayo nak sarapan," ujar Bu Tanti kemudian. "Iya Bu." Beberapa saat kemudian, anak-anaknya Bu Tanti pun keluar dari kamar masing-masing untuk sarapan bersama di ruang makan. "Ayo makan, ini tadi Ibu sudah masak nasi goreng kesukaan kalian," ucap Bu Tanti. "Asik, Ibu masak nasi goreng," ucap Diki anak bungsu. Mereka berlima menyantap nasi goreng secara bersama-sama di ruang makan. "Diki, PR kamu sudah dikerjakan belum?" tanya Bu Tanti.
Sudah Bu, tadi malam. Bagus kalau gitu. Kalau kamu Sally? Sudah Bu, kemarin sore. Kan sudah aku kerjakan pulang sekolah, jawab Sally. Oh iya, ibu lupa, jawab Bu Tanti. Kamu Rika? Aku kan masih parkerin Bu, jadi yang gak ada PR, kata Rika. Berapa bulan lagi sih kamu prakrinya Kak? Sebulan lagi Bu. Setelah selesai makan, mereka pun berpamitan untuk berangkat sekolah. Tak lupa ketiga anaknya Bu Tanti mencium tangan Bu Tanti dan Pak Ranto sebelum berangkat. Aku berangkat dulu ya Bu, ucap Rika. Iya hati-hati, jangan lupa kamu anterin Diki dulu ke sekolahnya ya. Iya Bu. Kalian yang rajin ya sekolahnya, biar pada pinter, timpal Pak Tanto. Setiap harinya Rika selalu mengantarkan Diki terlebih dahulu ke sekolah dasar, karena Rika naik motor ke tempat prakrinya, sementara Sally berangkat ke sekolah naik sepeda. Beberapa saat kemudian Rika dan Diki pun akhirnya sampai juga di sekolahannya Diki. Setelahnya dia pun melanjutkan perjalanan ke tempat prakrinya. Singkat cerita, siang itu toko grosir pakaian anak milik Bu Tanti sangat ramai sekali pelanggan, sehingga dia harus ikut turun tangan membantu karyawan melayani para pembelinya. Bu Tanti kok baru kelihatan, ucap pelanggan saat akan membayar di kasir. Ah enggak Bu, saya biasa di sini kok, Ibu Eni saja kali yang baru kelihatan, jawab Bu Tanti. Ini punya saya semuanya berapa Bu? Kata Bu Eni. Bentar ya Bu, saya hitung dulu. Segera Bu Tanti menghitung semua belanjaan yang dibeli oleh Bu Eni. Sembari menghitung semua belanjaannya, Bu Tanti dan Bu Eni ngobrol bersama. Oh iya Bu, itu Bu Ulfa RT sebelah kok saya lihat ikut-ikutan terus ya sama Bu Tanti jualannya, ucap Bu Eni. Nggak apa-apa Bu, rezeki kan sudah ada yang ngatur, biarkan saja, saya nggak mau ambil pusing, jawab Bu Tanti. Iya sih Bu, tapi maksudnya ya kok dia yang ikut-ikut, dia juga yang musuhi Bu Tanti, kata Bu Eni. Musuhi gimana Bu? Enggak kok, saya nggak merasa seperti itu, ucap Bu Tanti. Ini Bu, totalnya semua jadi 150.000, imbu Bu Tanti. Sembari memberikan belanjaan milik Bu Eni yang sudah dimasukkan ke dalam plastik kresek. Oh iya Bu, bentar, saya ambilkan uangnya dulu, kata Bu Eni. Lalu Bu Eni pun membayarkan uang dengan jumlah yang pas, yakni 150.000, dan dia pun kemudian pamit langsung pulang. Setelah kepergian Bu Eni, Bu Tanti yang mendengar ucapan yang dikatakan oleh Bu Eni tadi, dia jadi kepikiran tentang yang katanya Bu Ulfa ikut-ikutan. Yan, sini deh, ucap Bu Tanti. Iya Bu, ada apa? Tanya Yanti. Kamu tolong lihat akun sosial media tokonya Bu Ulfa ya. Saya mau lihat postingannya, ucap Bu Tanti. Iya Bu, bentar, saya carikan dulu, kata Yanti. Saat itu Yanti pun langsung mencari akun sosial medianya Bu Ulfa. Ini Bu, sudah ketemu. Memangnya buat apa Bu? Tanya Yanti. Kamu tahu nggak kalau dia itu ikut-ikutan sama toko grosirnya saya? Masa sih Bu? Saya juga belum percaya, makanya saya mau cari tahu dulu, jawab Bu Tanti. Kemudian saat waktu sudah senggang, Bu Tanti dan beberapa karyawan yang lainnya melihat bersama-sama sosial media milik Bu Ulfa. Oh iya bener ini Yan, dia ikut-ikutan sama kita, ucap Bu Tanti. Dih, kok ada gitu ya orang yang usahanya jiplak, kata Eka. Harus kita tegur ini Bu Ulfa, soalnya semuanya diikutin, saya nggak terima, jawab Bu Tanti. Tapi emang ibu nggak takut? Ibu kan tahu sendiri kalau Bu Ulfa itu orangnya gimana. Dia akan melakukan apa saja kepada orang yang menurutnya sudah membuat dia kesal, timpal Pak Ranto. Ya mau bagaimana lagi Pak, kalau gini terus nanti kan toko grosir Ibu jadi sepi, ujar Bu Tanti. Sudah Bu, tenang saja, rezeki kan sudah ada yang ngatur kata Ibu tadi, jawab Pak Ranto. Bu Tanti pun langsung terdiam menghela napas panjang mendengar jawaban dari suaminya. Sudah sabar saja Bu. Ini gak bisa dibiarin Pak, Ibu sudah gak sabar. Besok Ibu mau ke tokonya Bu Ulfa saja. Terserah Ibu sajalah, jawab Pak Ranto sembari mengelus dada. Singkat cerita,
Keesokan harinya, Bu Tanti pun pergi mendatangi ke toko grosir Bu Ulfa yang ada di RT sebelah. Akan tetapi masih satu desa. Bu Tanti pergi ke toko Bu Ulfa naik motor sendirian karena letaknya tidak terlalu jauh. Beberapa saat kemudian, akhirnya dia pun sampai juga di tokonya Bu Ulfa. Tak lupa dia memarkirkan motornya di depan halaman toko. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Bu Ulfa dan karyawannya. Kebetulan pagi itu toko grosir Bu Ulfa terlihat masih sangat sepi dan Bu Ulfa pun ada di toko tersebut. Karena memang rumahnya dari toko cukup jauh, rumah dengan toko grosirnya tidak langsung menyatu seperti milik Bu Tanti. "Ada apa ya Bu Tanti?" tanya Bu Ulfa. "Saya mau ngomong sama ibu," jawab Bu Tanti. "Iya silakan, tapi mau ngomong apa ya Bu?" ucap Bu Ulfa. "Terus terang saja ya Bu, saya ini tidak nyaman dan merasa kesal sama ibu. Karena ibu jualannya sama persis dengan saya. Ibu suka ikut-ikutan sama saya. Jadi mulai sekarang saya minta sama ibu untuk tidak lagi ikut-ikutan," jelas Bu Tanti. "Maaf ya Bu, saya ikut-ikutan gimana? Saya juga ikut-ikutan tren yang lagi ngehits. Tapi maaf ya Bu, saya jualan menggunakan uang saya sendiri. Jadi apa salah saya? Ibu merasa tersaingi ya?" ucap Bu Ulfa. "Ya iyalah, semenjak toko grosir kamu buka, toko saya jadi sepi, tidak ramai seperti dulu lagi. Pokoknya saya nggak mau tahu ya Bu. Ibu jangan ikut-ikutan saya lagi," kata Bu Tanti. "Loh ya terserah saya dong Bu." "Dasar plagiat sukanya ikut-ikutan. Jadi manusia punya pendirian dong. Jangan ngikut-ngikut terus," jawab Bu Tanti kesal. Saya sudah sabar ya Bu. Tapi ibu malah ngatain saya. Kesabaran saya sudah habis," bentak Bu Ulfa. Lalu mereka pun saling adu mulut sampai main tangan, bahkan sampai jambak-jambakan. Kejadian itu menjadi kisruh, apalagi ada beberapa pelanggan yang datang ke toko Bu Ulfa, sehingga mereka melihat aksi yang sedang dilakukan keduanya. Karyawan Bu Ulfa mencoba untuk melerai mereka, akan tetapi mereka tidak sanggup untuk melerai. Sampai akhirnya salah satu karyawan memanggilkan Pak RT setempat. Stop, teriak Pak RT. "Ada apa ini? Sudah tua malah berkelahi. Kalian ini perempuan, malu. Kalau mau bersaing itu yang sehat, jangan sampai main tangan," ucap Pak RT. Dan saat itu juga akhirnya keduanya berhenti berkelahi serta terdiam. Waktu itu sudah ada Bu Eni juga yang datang ke toko Bu Ulfa. "Itu loh Pak, Bu Ulfa memang kebangetan, selalu ikut-ikutan jualan sama Bu Tanti. Pantas sajalah Bu Tanti kesel," ucap Bu Eni. Gak usah ikut campur ya Bu," ucap Bu Ulfa dengan wajah marahnya. Sudah, bubar, jangan bikin keributan lagi," kata Pak RT. Mereka semua pun bubar pergi dari toko grosirnya milik Bu Ulfa. Sementara Bu Ulfa dengan raut wajah marahnya ternyata di dalam hati menaruh rasa sakit hati bahkan sampai dendam. "Awas ya kau Tanti, akan aku balas kamu. Karena kamu sudah buat aku malu, sudah buat aku sakit hati," gumam Bu Ulfa dalam hati. Sesampainya di toko grosirnya, Bu Tanti sudah dalam keadaan yang acak-acakan akibat berkelahi dengan Bu Ulfa tadi. "Loh ibu kenapa?" tanya Pak Ranto. "Ini Pak, tadi Bu Tanti berkelahi sama Bu Ulfa," kata Bu Eni. "Astagfirullah, kok bisa sih Bu? Bapak bilang juga apa, gak usah diurusin," timpal Pak Ranto. Namun saat itu Bu Tanti hanya terdiam saja mendengar ucapan dari suaminya dan tidak menjawab. "Kamu ini gimana sih Bu? Sudah tua juga, bikin malu saja," kata Pak Ranto. "Ibu tuh kesel Pak sama Bu Ulfa." Singkat cerita, Bu Ulfa yang sudah tersulut amarah bahkan dendam, dia ingin membalaskan rasa sakitnya itu. Dia mencari tahu tentang orang pintar, sebut saja si dukun, melalui akun sosial medianya, sampai pada akhirnya dia mendapatkan sebuah informasi. Pagi itu juga Bu Ulfa segera bergegas pergi menuju ke tempat dukun tersebut. Bu Ulfa pergi sendirian menuju ke tempat tersebut mengendarai bus karena perjalanan yang dia tempuh sekitar 3 jam perjalanan. Letaknya berada di bawah kaki gunung sangat pelosok. Hingga beberapa saat kemudian Bu Tanti pun akhirnya sampai juga di rumahnya Mbah Kerno. Rumah yang terbuat dari anyaman bambu itu berdiri di bawah kaki gunung yang ukurannya sangat kecil.
Lalu segera Bu Ulfa menyambangi rumahnya Mbak Kerno yang terlihat masih tertutup rapat. "Permisi," ucap Bu Ulfa. Pintu pun terbuka dan terlihat seorang laki-laki parubaya keluar rumah mengenakan baju jarik Jawa dengan belangkon yang menempel di atas kepalanya. "Ada apa kamu datang ke sini?" tanya Mbak Kerno. "Saya," ucap Bu Ulfa terpotong. "Silakan masuk dulu, kita bicarakan di dalam," ujar Mbak Kerno. Kemudian Mbak Kerno dan Bu Ulfa pun masuk ke dalam rumah dan mereka duduk di sebuah kursi yang terbuat dari bambu. "Ceritakan apa maksud kedatangan kamu ke sini?" "Jadi gini Mbah, saya sakit hati dan ingin orang itu merasakan sakit juga, bahkan sampai meninggal kalau bisa Mbah." Mbah Kerno mendengar ucapan Bu Ulfa langsung tertawa seperti lelucon baginya. "Apa kamu yakin dengan segala resiko yang nantinya akan terjadi padamu?" tanya Mbah Kerno. "Saya yakin Mbah, saya siap. Asalkan rasa sakit hati saya bisa terbalaskan, saya akan bayar berapapun yang Mbah mau." "Kalau begitu ada syaratnya." "Apa Mbah syaratnya?" "Foto si target." "Sudah Mbah, saya sudah siapkan." "Bagus kalau begitu. Ritual akan dilakukan nanti malam. Kebetulan malam ini tepat pada malam Jumat Kliwon." "Baik Mbah." Siang itu Mbah Kerno menyiapkan beberapa sesajen terlebih dahulu untuk melakukan ritual nanti malam. Sementara di sisi lain, siang itu Bu Tanti sedang sibuk di toko grosirnya melayani para pembeli yang berdatangan. Bahkan dia juga sibuk melayani pembeli online yang nantinya barangnya bisa dikirimkan hari itu juga. "Eka, tolong kamu paketkan barang milik pembeli yang ada di Timur Jawa ya." "Iya Bu, baik." Beberapa karyawan yang lainnya pun juga sibuk melayani para pembeli yang biasanya belanja banyak. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Bu Ulfa dan Mbak Kerno pun sudah masuk ke dalam ruangan untuk melakukan ritual. Di dalam tempat ruangan ritual itu, Bu Ulfa melihat ada banyak benda pusaka. Ada beberapa sesajen yang sudah disiapkan. Yang ada di dalam ruangan ritual itu ada kemenyan, kembang-kembangan, pisang hijau, kelapa tua dan muda, daun sirih, juada pasar, dan beberapa jajanan tradisional lainnya. "Mana fotonya?" ucap Mbak Kerno. Lalu Bu Ulfa pun langsung mengambil foto yang ada di dalam tas yang dibawanya. "Ini Mbah." Segera Mbak Kerno menyalakan kemenyan dengan cara dibakar. Asap pun mengepul mengisi seluruh ruangan ritual tersebut. Bu Ulfa langsung merinding ketika melihat foto Bu Tanti yang diasapkan di atas kemenyan, sembari Mbak Kerno berkomat kamit membacakan mantranya. Lalu foto Bu Tanti tersebut diikat dengan boneka pocongan menggunakan tali pocong dan kemudian ditusuk-tusuk menggunakan jarum yang tajam sampai beberapa kali. Bahkan anehnya boneka pocongan itu mengeluarkan darah dengan sendirinya. Padahal boneka merupakan benda mati. Bu Ulfa pun yang melihat itu langsung merinding bulu kuduknya. Tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan ritual tersebut, membuat tawa dingin merasuk ke dalam tubuh. Setelahnya Mbak Kerno meletakkan boneka pocongan dengan foto Bu Tanti yang sudah diikat. Lalu Mbak Kerno membuat sebuah bulatan api yang terbang di atas asap kemenyan. Mbak Kerno terus membacakan mantranya dengan mulut yang terus berkomat kamit. Seketika Bu Ulfa mencium bau busuk seperti bau bangkai tikus yang menyeruak hingga masuk ke dalam hidung. Bu Ulfa terperanjat kaget waktu tiba-tiba saja lampu di dalam ruangan itu padam seketika. Samar-samar Bu Ulfa melihat ada kedua mata yang merah berada di sampingnya Mbak Kerno. Entah apa yang diucapkan oleh Mbak Kerno kepada sosok yang ada di sampingnya itu. Hingga beberapa saat kemudian, ritual pun sudah selesai. Dan anehnya lampu yang ada di dalam ruangan ritual itu menyala dengan sendirinya. "Sudah selesai ritualnya. Bawa boneka pocongan ini dengan foto ini. Nanti kamu kuburkan di depan rumah target," kata Mbak Kerno. "Baik Mbah." Singkat cerita, sepulangnya dari rumah Mbak Kerno, Bu Ulfa lalu mampir terlebih dahulu ke depan rumahnya Bu Tanti untuk menguburkan boneka pocongan yang diberikan oleh Mbak Kerno. Waktu itu masih sekitar pukul 3 dini hari.
Akan tetapi ternyata di depan rumah Bu Tanti sudah terbuat dari bataku, hingga membuat Bu Ulfa tidak bisa menanamkan boneka itu di depan rumahnya. Kemudian Bu Ulfa berjalan mengendap-endap ke belakang rumah. Dan kebetulan di belakang rumahnya Bu Tanti masih beralaskan tanah. Jadi Bu Ulfa dapat menguburkan boneka itu di belakang rumahnya. Dia menggali tanah dengan menggunakan kayu yang ada karena dia tidak membawa cangkul. Setelah semuanya sudah selesai dikuburkan, segera Bu Ulfa pulang ke rumah sebelum ketahuan. Saat itu Bu Tanti yang sedang tertidur pulas, dia bermimpi buruk. Bu Tanti mimpi berada di sebuah lorong yang sangat gelap, namun ada sebuah cahaya terang yang ada di hadapannya. Bu Tanti pun mencoba untuk berjalan maju menuju ke arah cahaya terang itu. Perlahan-lahan dia terus berjalan sampai pada akhirnya Bu Tanti sampai juga pada cahaya putih tersebut. Akan tetapi, betapa terkejutnya Bu Tanti ketika melihat ada sebuah kuburan di cahaya terang itu. Anehnya, Bu Tanti melihat sebuah makam yang nisannya bertuliskan nama Bu Tanti. Sontak hal itu membuat dia terperanjat kaget. Dia ketakutan, wajahnya gusar cemas sehingga dia berjalan mundur ke belakang. Brek. Dan Bu Tanti langsung terkejut ketika menabrak sebuah sosok tinggi besar dari belakang tubuhnya. Saat dilihat, ternyata ada sosok genderuwo dengan mulutnya yang besar lebar dengan gigi taring yang panjang dan tajam, serta kedua matanya yang melotot berwarna merah menyala. "Ah!" teriak Bu Tanti. Sosok itu langsung tertawa terbahak-bahak mendengar teriakan dari Bu Tanti, sembari mengatakan kepada Bu Tanti, "Kamu akan mati," ucap sosok itu sambil tertawa terbahak-bahak. Tidak, teriak Bu Tanti. "Bu, bangun Bu, bangun," ucap Pak Ranto sembari menepuk pundak Bu Tanti. Sontak Bu Tanti pun terperanjat dari tidurnya. Dengan napas yang tidak beraturan, jantung berdebar dengan kencang dan keringat dingin yang membasahi baju tidurnya. "Ibu kenapa toh Bu? Ibu mimpi buruk?" Lalu Bu Tanti pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya. "Bapak ambilkan air putih dulu ya Bu, biar ibu lebih tenang." Kemudian Pak Ranto pun beranjak menuju ke dapur untuk mengambilkan segelas air putih. Beberapa saat kemudian Pak Ranto pun kembali ke kamar. "Ini Bu, minum dulu." Dengan perlahan Bu Tanti menegak segelas air putih tersebut. Setelahnya dia pun merasa lebih tenang. Singkat cerita, Bu Tanti pagi itu tiba-tiba saja merasakan pusing pada kepalanya dan dadanya terasa sangat sesak sekali. "Aduh, sakit sekali kepala ibu Pak." "Ibu kenapa?" tanya Pak Ranto. "Gak tahu Pak, pusing banget." Beberapa saat kemudian Bu Tanti pun langsung ambruk jatuh pingsan karena merasakan pusing pada kepalanya. "Ya Allah Bu," teriak Pak Ranto. Segera Bu Tanti digotong bawa masuk ke dalam kamar. Pagi itu Bu Tanti dan Pak Ranto sebenarnya akan membuka toko. Sesampainya di dalam kamar, Bu Tanti diolesi minyak kayu putih supaya Bu Tanti bisa cepat sadar. Hingga sekitar 15 menit, Bu Tanti pun akhirnya sadar kembali. "Alhamdulillah Bu, akhirnya sadar juga," ucap Pak Ranto. Rintih Bu Tanti sembari tangannya meremas perutnya. "Kenapa lagi Bu?" "Perutku sakit Pak." "Ya udah, kita ke rumah sakit sekarang ya," ujar Pak Ranto. Saat itu juga Pak Ranto segera membawa Bu Tanti ke rumah sakit untuk dicek sakitnya. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka pun sampai juga di rumah sakit. Bu Tanti segera diperiksa oleh dokter, sementara Pak Ranto panik dan cemas sehingga dia mondar-mandir di depan ruangan. Setelah lama menunggu, dokter pun keluar dari ruangan itu. Akan tetapi dokter mengatakan kalau Bu Tanti tidak menderita sakit apa-apa. Dokter hanya akan memberikan resep obat sakit perut. Hingga pada siang harinya Bu Tanti sudah mendingan, tidak merasakan sakit lagi. Dia pun dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Ketika dirinya sedang berjaga di toko grosir, Bu Tanti tiba-tiba kebelet untuk buang air kecil. Akhirnya dia pun beranjak menuju ke kamar mandi. Namun saat dia berada di kamar mandi, Bu Tanti tiba-tiba saja terkejut ketika melihat ada sosok tinggi besar bertaring berada di dalam kamar mandi itu. Baunya sangat busuk sekali seperti bau bangkai tikus. Sontak Bu Tanti pun langsung teriak kencang ketika melihat sosok itu.
Akhirnya Bu Tanti pun pingsan lagi karena dia takut dan tidak kuat melihat sosok itu. Saat itu Pak Ranto langsung sigap menemui Bu Tanti yang jatuh pingsan. Singkat cerita, malam harinya Bu Tanti sudah seperti biasanya, hanya saja wajahnya terlihat sangat pucat sekali. Waktu itu Bu Tanti melakukan sholat maghrib di dalam kamar. Saat dia sedang sholat, tiba-tiba saja ada hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar. Bahkan jendela kamarnya pun terbuka dengan sendirinya. Mungkin karena terkena angin yang kencang. Saat Bu Tanti masih dalam posisi sujud terakhir dan ketika salam, Bu Tanti dikejutkan dengan kedatangan sebuah bola api yang masuk ke dalam kamarnya. Astagfirullahaladzim. Sebuah bola api itu hendak menyerang tubuh Bu Tanti. Untungnya tidak sampai kena. Saat itu Bu Tanti langsung berzikir membaca doa dengan mulut yang terus berkomat-kamit. Saat dia terus membacakan doa, bola api itu akhirnya pergi dari dalam kamar melewati jendela kamar. Alhamdulillah, gumam Bu Tanti. Setelah sholat, Bu Tanti langsung menemui suaminya dan menceritakan apa yang barusan saja terjadi. Pak Ranto terlihat sedang menonton televisi. Pak, ibu mau cerita pak. Mau cerita apa toh Bu? Tadi pas sholat, ibu melihat ada bola api masuk ke dalam kamar pak. Astagfirullahaladzim, kok bisa bu? Tapi ibu gak apa-apa kan? Tanya Pak Ranto. Gak apa-apa pak, ibu tadi sudah membaca doa dan bola api itu langsung pergi. Syukurlah kalau begitu bu. Malam harinya saat Bu Tanti sedang tidur, tiba-tiba saja Bu Tanti terbangun karena mendengar ada suara yang mengetuk pintu di depan. Suara ketukan pintu itu terdengar sampai 3 kali. Segeralah Bu Tanti pun bangkit dari kasur dan keluar untuk membukakan pintu. Ketika pintu terbuka, betapa terkejutnya Bu Tanti melihat ada sosok pocong yang berdiri di depan pintu itu. Seketika tubuh Bu Tanti langsung terbujur kaku, tidak bisa digerakkan. Mulutnya pun ingin teriak, namun seperti terasa terkunci. Sosok pocong itu kedua matanya melotot, wajahnya hitam legam dengan mulutnya yang menganga. Sosok itu menatap tajam ke arah Bu Tanti. Di dalam hatinya, Bu Tanti mencoba tidak panik dan selalu membacakan doa hingga akhirnya sosok pocong itu pergi dengan sendirinya, meninggalkan kepulan asap yang berwarna putih. Sampai akhirnya Bu Tanti pun sudah bisa digerakkan kembali tubuhnya seperti biasanya. Singkat cerita, hari berikutnya Bu Tanti jatuh sakit dan demam panas tinggi setelah melihat sosok pocong itu. Dia pun hanya terbaring di atas kasur. Bu Tanti selalu melihat ada bayangan hitam yang melintas di dalam kamarnya. Bayangan hitam itu perlahan-lahan berubah menjadi sosok tinggi besar dengan gigi taring yang panjang dan tajam. Sontak Bu Tanti pun teriak. Ada apa bu? Tanya Pak Ranto. Itu pak, ada sosok genderuwo di pojok kamar, jawab Bu Tanti. Mana bu? Tidak ada apa-apa di sana, kata Pak Ranto. Ada pak, ibu takut. Astagfirullahaladzim, istighfar bu, istighfar, ucap Pak Ranto. Karena merasa ada yang janggal, Pak Ranto pun akhirnya memanggil temannya yang kebetulan orang pintar dan tahu tentang hal klinik seperti itu. Assalamualaikum Hur, ucap Pak Ranto. Waalaikumsalam, ada apa toh? Tanya Pak Huri. Saya mau minta tolong sama kamu, besok bisa datang ke rumah gak? Ucap Pak Ranto. Oh iya, insya Allah saya besok datang ke sana. Makasih ya Ur, saya tunggu kedatangan kamu. Singkat cerita, keesokan harinya Pak Huri pun datang ke rumah untuk mengobati Bu Tanti. Sebelumnya Pak Huri menerawang terlebih dahulu apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Bu Tanti. Istrimu sudah diguna-guna seseorang toh. Guna-guna? Siapa yang tega melakukan ini Ur? Tanya Pak Ranto penasaran. Ada, tapi aku tidak berani menyebutkan karena nanti takut jadi fitnah. Istrimu terkena santet jenis banaspati. Santet jenis ini sangat mematikan, bisa saja membuat korbannya meninggal dunia. Makanya sebelum terlambat, itu harus segera ditangkal, ucap Pak Huri. Astagfirullah, kenapa orang itu tega ya? Timbal Pak Ranto. Begini saja, nanti kamu siapkan daun sirih dengan gamping atau kapur sirih. Terus kamu redam di dalam air selama seminggu. Nanti minggu depan aku akan datang lagi ke sini untuk melakukan ritualnya, ucap Pak Huri.
Baik Ur, nanti aku akan lakukan. Makasih ya Ur, jawab Pak Ranto. Iya sama-sama, kalau begitu saya pamit pulang dulu Yanto, kata Pak Huri. Singkat cerita, seminggu kemudian Pak Ranto sudah menyiapkan daun sirih dan kapur sirih atau gamping yang sudah direndam selama 1 minggu. Pak Huri pun datang lagi ke rumahnya untuk mengobati Bu Tanti. Malam itu, tepat pada malam Selasa Kliwon, Pak Huri akan melakukan ritual mengobati santet Banaspati pada tubuh Bu Tanti. Pak Huri duduk bersila di dalam kamar di samping Bu Tanti, membacakan doa-doanya sembari mulutnya yang terus berkomat-kamit. Tiba-tiba saja, hembusan angin kencang masuk ke dalam kamar membuat jendela kamar buka tutup sendiri. Saat itu juga, terlihat ada sosok pocong dan juga sosok genderuwo serta kuntilanak yang berdiri di depan jendela kamar itu. Suara jendela buka tutup sendiri kena angin, terasa kencang sekali. Kemudian terdengar ledakan beberapa kali saat Pak Huri sedang membacakan doa-doanya. Suara ledakan itu terdengar berada di atas atap rumah. Beberapa saat kemudian mereka dikejutkan dengan datangnya bola api yang terbang berada di hadapan Pak Huri. "Awas Tok, minggir," ucap Pak Huri. Segera Pak Huri mengambil ancang-ancang dan membacakan doa-doa sembari mengolesi tubuhnya Bu Tanti dengan menggunakan daun sirih dan juga kapur sirih yang sudah didoakan. Tujuannya agar Bu Tanti terhindar dari serangan bola api itu. Pak Huri terus berkomat-kamit membaca doa sampai keringat bercucuran keluar dari tubuhnya. Allahu Akbar. Sembari tangannya mendorong dari jarak jauh kepada bola api itu, sehingga bola api terbang itu pun langsung pergi dengan sendirinya. Alhamdulillah, insya Allah sudah tidak datang lagi bola api itu, ucap Pak Huri. Kemudian Pak Huri pun membacakan segelas air putih yang nantinya diberikan kepada Bu Tanti. Silakan diminum dulu air putih ini, ucap Pak Huri. Bu Tanti pun menegak segelas air putih itu sampai habis. Setelahnya Bu Tanti mengeluarkan darah dari mulutnya, muntah dengan darah berwarna hitam kemerahan. Kita harus segera bakar buhul yang ditanam, ucap Pak Huri. Buhul? Tanya Pak Ranto heran. Iya, ada buhul yang ditanam di belakang rumah oleh pelaku pengirim santet, kata Pak Huri. Mereka pun langsung menuju ke belakang rumah dan menggali tanah yang sudah di terawang Pak Huri ada buhulnya. Setelah digali, buhul itu langsung dibakar dan dibacakan doa oleh Pak Huri sampai berubah jadi abu. Nanti tolong air kapur sirih tadi kamu siramkan ke sekitar rumah ya, ucap Pak Huri. Iya Ur, makasih ya Ur, kamu sudah mau nolong istriku. Sama-sama Tok, nanti kamu akan tahu sendiri siapa orangnya yang telah berbuat seperti ini. Karena santet ini sudah aku kembalikan kepada pengirimnya, ucap Pak Huri. Kamu tunggu saja sekitar 5 hari, nanti pasti akan tahu, imbu Pak Huri. Singkat cerita, Bu Tanti pun sudah sembuh seperti sedia kala. Dia pun sudah bisa berjualan lagi di toko grosir pakaian anak miliknya. Hari itu, semua sibuk karena saking ramainya toko milik Bu Tanti. Tiba-tiba saja, Bu Tanti melihat ada sosok wanita yang dia kenal datang ke tokonya. Akan tetapi penampilannya berubah. Wajahnya penuh dengan luka bakar dan melepuh hancur bahkan bernanah. Baunya juga sangat amis sekali. Itu siapa ya Pak? Tanya Bu Tanti. Itu kayaknya Bu Ulfa Bu. Ah masa sih Pak? Emangnya Bu Ulfa mau ngapain dia? Jawab Bu Tanti. Assalamualaikum, ucap Bu Ulfa. Waalaikumsalam, jawab Pak Ranto dan Bu Tanti. Saya mau ngomong sebentar boleh Pak? Bu, tanya Bu Ulfa. Tapi jangan lama-lama ya. Emangnya mau ngomong apa ya Bu? Ya sudah, kita bicarakan di dalam rumah saja, ucap Bu Tanti. Mereka pun kemudian masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu. Kemudian Bu Ulfa memulai pembicaraannya. Sebelumnya, saya datang ke sini mau minta maaf karena selama ini saya salah. Saya dendam dengan Bu Tanti karena waktu itu mempermalukan saya di depan banyak orang. Dan saya masih sakit hati karena Pak Ranto dulu lebih memilih Bu Tanti, jelas Bu Ulfa. Jujur, selama ini saya telah mengguna-guna Bu Tanti dan sekarang saya yang mendapat balasannya seperti ini, imbu Bu Ulfa. Astagfirullah Bu Ulfa, kenapa Bu Ulfa nekat tega lakukan hal itu?
Tapi semua sudah terlanjur terjadi. Saya juga sudah memaafkan Bu Ulfa. Saya juga minta maaf kalau saya sudah membuat Bu Ulfa sakit hati, ucap Bu Tanti. Dulu waktu sebelum mereka menikah, sebelumnya Pak Ranto menjalin hubungan dengan Bu Ulfa. Akan tetapi, Pak Ranto malah memilih Bu Tanti dan menikah dengan Bu Tanti. Sehingga dendam kesumat yang sejak dulu sampai sekarang ditambah saingan bisnis usahanya. Singkat cerita, setelah kejadian itu, toko grosir milik Bu Ulfa bangkrut seketika karena uangnya dihabiskan untuk biaya berobat dirinya di rumah sakit operasi luka bakar. Namun ternyata Bu Ulfa tidak bertahan lama. Dia pun meninggal dunia dengan cara mengenaskan. Sekujur tubuhnya penuh dengan luka bakar dan bernanah dengan bau yang sangat amis. Kedua matanya pun melotot, mulutnya menganga dan lidahnya yang terjulur ke depan. Itu semua balasan atas apa yang sudah dia perbuat sendiri dan resiko yang harus diterima oleh perbuatannya sendiri. Sementara toko grosirnya Bu Tanti dan Pak Ranto sekarang semakin berkembang pesat, bahkan sudah memiliki beberapa cabang. Dan pastinya dimanapun toko grosirnya berada selalu ramai pembeli. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Jangan sampai kita menyimpan dendam karena penyakit hati sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Pertebal iman kita dan perbanyaklah ibadah. Dekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah hitam yang menyesatkan. Rezeki sudah ada yang atur. Jangan iri dengan rezeki orang lain. Ambil sisi positif dan buanglah hal negatifnya. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.